puasa menuju kesadaran yang disebutkan tadi. Kesadaran intelektual. Iya, dari intelektual, spiritual, dan emosional. Itu untuk pengaplikasian di kehidupan sehari-hari, terutama untuk masyarakat awam atau orang yang benar baru mau berhijrah lah ibaratnya gitu, Ustaz. Itu seperti apa ya, Ustaz? Ya, baik. Jadi yang dimaksud puasa melahirkan ataupun memproses kesadaran intelektual atau kesadaran akal, ya, akliyah, itu kalau secara umumnya, bahasa umum, kesadaran pikiran lah, berpikir. Itu adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini bisa menggunakan akal itu. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini tidak asal-asalan, tapi coba untuk melakukan apapun dipikir dulu. Kita sering menemukan, ya, kalau di masyarakat, di kalangan di umum gitu, itu ada istilah pukul dulu urusan belakangan. Nah, itu kenapa? Karena dia tidak menggunakan akalnya, tidak ada di situ kesadaran akliyahnya, tidak ada kesadaran intelektualnya, tidak ada kesadaran berpikirnya. Seharusnya ia akan selalu memikirkan atau membayangkan apa yang akan terjadi nanti kalau saya berbuat seperti ini. Jadi dalam Al-Quran itu kita diarahkan oleh Allah, "Faltandur ma qaddamat liqad." Kita harus selalu sadar, kita harus selalu memikirkan apa yang esok akan terjadi. Jangan terserah esok aja, yang penting saya ngangit. Enggak, justru kita harus berupaya memikirkan dampak, gitu ya. Atau ini secara paling rendahnya ataupun paling minimalnya, apapun yang akan kita lakukan itu baik atau tidak, gitu. Apapun yang akan kita ucapkan, umpama kita mau berkata apa, itu manfaat atau tidak. Nah, gitu. Jadi proses puasa menyadarkan akliyah intelektual itu adalah proses supaya kita bisa menyadari bahwa dalam menjalani kehidupan ini haruslah diawali dengan berpikir, ya, gitu ya, merancang dan sebagainya. Nah, kita tidak bisa berpikir dengan baik kalau kita tidak mempunyai ilmu. Nah, maka proses untuk kesadaran berpikir atau keintelektual itu melalui pendidikan. Nah, maka bagi kalangan umum, untuk mencapai puasa ini, mencapai kesadaran intelektual ataupun pikiran itu harus sadar, kita ini harus senantiasa mencari ilmu untuk bekal menjalani kehidupan. Berarti yang kalau di masyarakat ya, terutama ini suka ada bahasa kumangke gitu. Nah, iya, kalau bahasa Sunda kumangke gitu ya, atau kalau bahasa yang lain digunakan ya tadi pukul dulu urusan belakangan, nah, gitu. Nah, itu banyak terjadi di masyarakat itu. Yang akhirnya gimana? Ya, akhirnya kan kacau kan gitu ya, urusan kacau dan sebagainya. Mending setelah mukul terus nanti urusan belakangan tuh dianya gagah seperti sebelum melakukan. Kan nyatanya ketika sudah mukul baru juga dipanggil polisi sudah nangis kan gitu. Nah, iya. Jadi seolah-olah gitu. Padahal ternyata tidak ada apa-apa ya. Nah, itu kenapa? Karena dia tidak mampu mengendalikan ataupun menggunakan potensi ataupun kesadaran intelektual. Nah, gitu. Jadi, itu sederhananya, kita berpikir dulu sebelum berkata, bertindak ataupun mau melakukan apapun. Berarti
nanti tujuan dari penciptaan manusia itu baliknya ke situ juga ya, tidak? Supaya kita benar-benar berpikir sebelum bertindak, ataupun hidupnya ada tujuan yang jelas. Ya, betul. Jadi menyadari lah gitu ya. Proses puasa ini menyadari hidup kita itu yang kita jalani ini akan kemana, nah, gitu. Untuk apa? Yang tentu harus kita ketahui bahwa tujuan hidup kita adalah ibadah itu, jadi hamba Allah. Nah, terus kita berada di bumi sekaligus juga menjadi khalifatullah. Nah, itu kan kedua-duanya tidak bisa tanpa ilmu, tanpa menggunakan akal, pikiran gitu. Ya minimal paling rendahnya itu tadi, ya, mau berbicara, berpikir dulu, mau melakukan apapun juga ditimbang-timbang lah. Ini manfaat atau madorot, ini baik atau tidak. Nah, gitu. Sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Dan itulah salah satu puasa yang kita harapkan bisa melahirkan kesadaran intelektual.